Jika suamimu memaksa kamu berlutut meminta maaf kepada kekasih lamanya hanya karena dia menghancurkan barang peninggalan nenekmu, apakah kamu akan menahan diri atau membuatnya menyesal seumur hidup? Inilah yang dialami Ruan Qingji. Dia hanya menunggu hari ketika kontrak 3 tahun berakhir, lalu mengambil akta cerai dan mengakhiri pernikahan yang penuh penghinaan itu. Semua bermula dari pernikahan yang dibangun atas perjanjian. Qingji mencintai Bo Shiqian selama bertahun-tahun. Ketika kedua keluarga sepakat menikahkan mereka, dia mengira itu adalah awal kebahagiaan. Namun pada malam pernikahan, Bo Shiqian menyerahkan surat cerai dingin. Ternyata, hatinya sejak lama sudah diberikan kepada seorang wanita bernama Lin Qingmo. Untuk mewarisi perusahaan dan menikahi kekasihnya, ia butuh Qingji hanya sebagai istri pura-pura selama 3 tahun. 3 tahun selesai, dia jadi pewaris dan Qingji harus pergi tanpa membawa apapun. Selama 3 tahun, Qingji dengan lembut merawatnya, berharap hatinya akan berubah. Dan memang, dia mulai terbiasa kehadirannya. Sampai 3 bulan lalu, ketika satu telepon dari Lin Qingmo membuat semuanya runtuh. Bo Shiqian meninggalkan semua demi berlari ke sisi wanita itu. Qingji akhirnya sadar, dirinya hanyalah pengganti. Tak lama kemudian, ibu Lin Qingmo sakit dan membutuhkan transplantasi. Totonya, donor yang kompatibel adalah Bo Shiqian. Dia meminta Qingji menandatangani persetujuan sebagai keluarga. Di rumah sakit, Lin Qingmo dengan bangga memamerkan betapa Shiqian mencintainya, termasuk kalung yang ia sebut sebagai hadiah ulang tahun yang istimewa. Qingji tertegun, itu adalah kalung yang ia simpan selama 3 tahun. Ternyata, itu hanyalah barang yang diberikan setelah Lin menolaknya. Rasa sakit itu berlanjut saat keluarga Bo meminta mereka cepat memiliki anak. Ibu mertuanya memaksa Qingji minum obat penyubur, bahkan mencambuknya ketika ia menolak. Sedangkan Shiqian, ia sedang sibuk menenangkan Lin Qingmo. Puncaknya adalah pesta ulang tahun Shiqian. Qingji menyiapkan jam tangan langka yang ia dapatkan dengan susah payah. Namun saat Lin hanya memberikan syal rajutan murah, Shiqian justru menghancurkan jam berharga itu dan memakaikan syal murahan itu dengan penuh kasih. Qingji dipermalukan di depan semua orang saat Lin dengan sengaja merusak syal peninggalan nenek Qingji, dan Shiqian memaksa Qingji berlutut meminta maaf. Qingji akhirnya berhenti berharap. 3 tahun berakhir. Ia pergi ke kantor catatan sipil sendirian, mengambil akta cerai. Ketika Shiqian akhirnya tersadar, menyiapkan perayaan ulang tahun pernikahan yang pertama kali. Yang menunggu di rumah hanyalah keheningan dan akta cerai merah terang. Dan penyesalan baru saja dimulai. Pengacara Jiang, saya sudah mengirimkan surat perjanjian cerai. Itu kami tanda tangani pada hari kami menikah, 3 tahun yang lalu. Tolong bantu cek, apakah ada masalah? Nona Wan, sudah saya periksa, tidak ada masalah dengan perjanjian itu. Masih tersisa 1 bulan sebelum 3 tahun berakhir. Setelah waktunya tiba, perjanjian itu akan otomatis berlaku. Kalian tinggal langsung ke kantor catatan sipil untuk ambil akta cerai. Baik, terima kasih. Cintaku seperti debu tersebar di perbatasan, tak lagi menaruh harapan pada siapapun. Semua ini akan segera berakhir. Kamu pasti bahagia. 3 tahun lalu, aku menikah dengan Bo Xian. Su Yuan, keluargaku akan menjalin perjodohan dengan keluarga Bo. Shiqian sudah setuju. Benarkah? Luar biasa kalian akhirnya bersama. Tidak sia-sia kamu diam-diam menyukainya selama bertahun-tahun. Iya. Kupikir mulai saat itu, aku akan bahagia bersamanya. Tapi pada malam pengantin baru, waktu Tanda tangani ini. Kehadiranmu dan lenyapmu hanyalah sebuah ilusi. Dia membuatku bingung tersesat. Perjanjian cerai. Aku punya seseorang yang kusukai, tapi keluarganya biasa saja. Keluarga Bo tak akan menerimanya. Aku akan menjadi kepala keluarga Bo dalam 3 tahun. Saat itu tak ada yang bisa menentangku. Selama 3 tahun, kita hanya pasangan di permukaan. Saat waktunya tiba, kita akan bercerai.
Mengapa bisa jadi seperti ini? 它让我迷失在谎言，我更也去妥协，风摇曳，白昼竟被黑夜撕裂。 Rasa ini begitu kuat, air mataku membasahi sinar bulan yang terang. 3 bulan setelah menikah, wanita yang ia cintai, Lin Qingmo, pergi tanpa jejak setelah bertengkar dengannya. Dia mengerahkan semua koneksinya untuk mencari. Sampai suatu hari, dia mabuk berat. Bolehkah aku mendengarnya lagi, mendengar suaramu? 你就算是探秘，更加攀比的说不用到微信。 Sejak saat itu, aku semakin berhati-hati memperlakukannya dengan baik, dan dia pun baik padaku. Sepertinya, perlahan ia mulai menganggapku sebagai istrinya. Shikian, kamu sudah pulang. Iya, Bo Shikian tidak pernah lagi membahas soal perceraian. Seolah perjanjian itu tak pernah ada. Aku sempat berpikir dengan naif. Mungkin dia benar-benar mencintaiku. Sampai 3 bulan lalu, Lin Qingmo putus dengan kekasihnya dan pulang ke tanah air. Qin, jangan menangis dulu. Aku segera datang. Waktu. Baru saat itu aku mengerti. Di hatinya ia tak pernah melepaskan Lin Qingyu, dan aku hanyalah pelampiasan baginya. Aku cuma jadi pengganti perasaannya saja. 只为谁啊？ Pernikahan kontrak 3 tahun ini akan segera berakhir. Semua ini ternyata cuma mimpi. Sekarang, mimpinya sudah berakhir. Sekarang aku sudah bangun dari mimpi ini. Aku juga harus pergi. Kamu sudah pulang. Bulan depan adalah perayaan ulang tahun Boshi. Kamu harus hadir di jamuan makan malamnya. Aku tidak bisa datang. Kenapa kamu tidak bisa datang? Karena akhir-akhir ini aku selalu bersama Qingmo. Di hari pernikahan kita, aku sudah bilang aku punya seseorang yang kusukai. Kamu juga bilang tidak akan menghalangi. Selama 3 tahun ini, setiap hari aku selalu menghitung waktu. Takut kalau saat hari itu tiba, dia akan pergi tanpa ragu. Tapi sekarang, dia seolah-olah benar-benar lupa akan hal ini. Kenapa diam saja? Waktu. Kita masih punya waktu sebulan lagi. Jangan takut, aku akan segera datang. Aku mencintainya dengan segenap kegilaan dan gairahku. Mimpiku pernah hancur berkeping-keping, tapi tak pernah kulupakan. 曾伟大，相信明天就是未来。心结有多坏，都不肯醒来。 Benar saja. Cinta sejati tetaplah cinta sejati, walau aku sudah memberikan segalanya. Tetap tak sebanding dengan satu tatapan dari Lin Singer. Telepon. Waktu ada apa? Datang dulu, nanti kita bicara. Waktu. Kenapa dengan dahimu?
Gak apa-apa. Tadi gak sengaja kepentok. Kamu sendiri bagaimana? Ada apa sama kamu? Ibu Chinmo tiba-tiba didiagnosa leukemia. Harus segera transplantasi sumsum tulang. Sudah cari ke seluruh kota, tapi belum ada yang cocok. Aku sudah cek kecocokan, ternyata aku cocok. Kamu mau donor sumsum tulang? Kamu mau donor sumsum tulang? Donor sumsum tulang? Oh, itu berisiko. Aku panggil kamu ke sini bukan minta izin, tapi operasi butuh tanda tangan keluarga. Keluarga, secara hukum. Aku masih istrimu, tapi di hatimu, aku tak pernah jadi keluargamu. Kamu dengar enggak? Oke. Aku tanda tangan. Ini surat persetujuan operasi, silakan dibaca dulu. Kalau sudah oke, tanda tangan di bagian terakhir. Jangan khawatir, Tante pasti baik-baik saja. Waktu. Ternyata cintamu pada Lin Qingmo sedalam itu, bahkan nyawa sendiri pun tak kau pedulikan. Nona Ruan, maaf ya, saya malah merepotkan kalian lagi. Aku benar-benar tak menyangka, sudah bertahun-tahun berlalu, Shikian masih sangat mencintaiku. Kamu tahu nggak? Tahun lalu di hari ulang tahunku, Shen Qian sengaja terbang ke Paris. Hanya untuk memberiku kalung itu. Kalung itu, modelnya persis seperti yang dulu aku bilang aku suka. Aku nggak nyangka dia masih ingat, tapi waktu itu aku marah sama dia. Aku lempar kalung itu ke dia, bahkan nggak kubiarkan masuk rumah. Ngomong-ngomong soal kalungku ini, mirip sama punyamu juga. Shikian, kamu dinas luar 3 hari penuh. Telepon pun gak diangkat. Aku khawatir banget. Iya, urusan kantor lagi ramai. Buat aku? Iya. Kalau begitu, tolong pasangkan untukku. Ternyata kalung ini cuma dikasih ke aku setelah Lin Qingmo nggak mau lagi. Ironisnya, aku terus saja memakainya sampai sekarang. Bahkan di tempat suci pun nggak pernah aku lepas. Oh, lalu waktu Natal 2 tahun lalu, aku sempat ribut sama mantan pacarku. Aku langsung pasang status yang super negatif di media sosial. Dia begitu lihat, langsung terbang ke sini. Dia berdiri di bawah semalaman penuh. Padahal malam itu saljunya deras banget, tapi dia tetap berdiri di situ. Dia sama sekali nggak berani naik ke atas dan ketuk pintu. Sudah 7 kali seperti ini. Aku ada urusan penting, aku keluar dulu. Kupikir dia keluar buat kerja. Ternyata malah buru-buru ketemu Lin Qingmo. 3 tahun ini aku terus aja ngambek sama dia. Aku sengaja banget nggak mau hubungi dia. Tapi aku nggak nyangka, waktu dia ternyata nggak pernah lupa sama aku. Tiap hari dia tulis surat buat aku. Padahal aku sama sekali nggak pernah jawab.
Babek, Sudah cukup ya? Aku ada urusan, aku pergi duluan. Kok kamu masih bisa duduk diam aja sih? Kamu tahu nggak? Setelah operasi, bos-bos sama sekali nggak istirahat, langsung atur kamar terbaik buat ibunya Lin Qingmo, sampai datangkan tim medis top dari luar negeri. Bahkan dia sendiri yang ngawasin semua rencana pengobatannya. Apa dia udah nganggep ibunya Lin Qingmo itu calon mertuanya? Maksudnya apa tuh? Kamu nggak peduli soal semua ini? Hei, hei. Aku nggak bakal ketemu lagi orang yang cintain aku sedalam itu. Wo Shikian, setelah nggak lagi cinta sama kamu, aku bakal sayangin diriku sendiri. Kok kamu pulang? Kenapa? Ini rumahku. Masa aku nggak boleh pulang? Bukan itu maksudku. Bukannya kamu harusnya lagi sama Lin Qingmo. Kamu lagi cemburu ya? Nambah satu halaman lagi. Aku ganti baju dulu. Oke, makanannya juga udah hampir habis. Selanjutnya aku mau umumkan sesuatu. Di bawah kepemimpinan Shikian, keuntungan grup Bo tahun ini menembus 100 miliar. Dibanding tahun lalu, naik sampai 5 kali, Pak. Lah, mari kita bersulang bersama untuk merayakannya. Menurutku Shikian bisa sehebat sekarang itu semua berkat didikanmu. Kamu tahu apa sih? Kalau mau tahu suami hebat atau tidak, juga harus lihat istrinya hebat atau tidak. Dengan Qingge sebagai istri yang bijaksana, Shikian jelas jadi lebih tenang. Iya. Benar, Qingge itu cantik dan juga sangat berhati baik. Shikian menikahi dia, benar-benar seperti menemukan harta karun. Qingge, kenapa hari ini kelihatan lesu? Mungkin karena semalam aku kurang tidur. Beberapa hari ini aku dinas keluar kota. Di rumah semua urusan diserahkan ke Qingge. Qingge, terima kasih atas kerja kerasmu. Shikian, kamu jangan terus-terusan sibuk kerja. Kalian sudah menikah 3 tahun, sudah saatnya punya anak kan? Betul Shikian, sekarang kamu kepala keluarga. Keluarga Bo bisnisnya sebesar ini, harus ada penerus dong. Qingge, kamu harus cepat-cepat ya. Iya, Kak Qingge, cepatlah kasih aku ponakan perempuan. Aku ingin jadi tante. Betul, aku juga mau jadi paman. Apa yang dikatakan paman dan bibi kamu itu benar. Kalian ini ya, memang harus buru-buru. Tidak usah terburu-buru, urusan pribadiku nggak perlu kalian ikut campur. Kak, kami sudah selesai makan. Baru ingat Runner masih ada PR, jadi kami pulang dulu. Runner, ayo kita pulang. Kak, kami juga ada urusan, jadi kami pamit dulu. Hari ini kita makan dengan sangat bahagia. Iya. Padahal kamu kepala keluarga, tapi malah diambil alih oleh bayi Shikian. Sudah, ayo kita pergi. Qingge, ikut aku ke ruang kerja. Kalau ada apa-apa, bicara langsung saja sama aku.
Ayah. Ayo ikut aku. Berlutut. Berlutut. Tahu kamu salah di mana? Kesalahanmu adalah Tuan Shi tidak ingin segera punya anak, dan kamu malah tidak menasihatinya. Ini obat untuk membantu kehamilan. Mulai hari ini, kamu harus minum obat ini setiap hari, dan wajib berhubungan dengan Shi Qian sampai kamu hamil. Aku tidak mau minum obat ini. Apa tadi kamu bilang? Aku bilang, aku tidak mau minum obat ini. Shi Qian, untuk saat ini memang belum ingin punya anak. Aku menghormati keputusannya. Waktu. Dengarkan minum obatnya. Minum obatnya? Awalnya aku pikir dia hanya sementara tidak mau punya anak. Tapi sekarang aku sadar, dia memang tidak pernah mau punya anak dariku. Apa kamu bilang? Aku bilang, aku tidak mau minum obat ini. Berani sekali kamu, sebagai menantu tidak menjalankan kewajibanmu. Shi Qian menyumbangkan sumsum tulang untuk ibunya Lin Qingmu. Kamu juga tidak menghentikannya. Bawa hukum keluarga kemari. Aku tanya sekali lagi, mau minum obat ini atau tidak? Obat ini. Aku tidak mau makan. Jadi kamu mau minum atau tidak? Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, akan aku ajari sampai kamu tahu apa itu kewajiban seorang menantu. Setelah kejadian ini, aku tak akan lagi merasakan sakit karenamu. Tuan Bai, luka cambuk di Nyonya Muda sangat dalam. Beberapa bagian bahkan sudah sampai ke lapisan kulit dalam. Gunakan obat terbaik, panggil dokter terbaik, jangan sampai dia punya bekas luka. Baik, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Bagaimana rasanya? Aku tidak apa-apa. Ada orang yang khusus merawatku di sini. Kalau kamu ada urusan, pergilah saja dulu. Ibu menyulitkanmu. Kenapa kau tidak bilang padaku? Aku lihat kamu sangat sibuk. Kalau aku memanggilmu, apa kamu benar-benar akan langsung datang? Tentu saja. Urusan keluarga sudah aku bereskan. Mulai sekarang, tidak akan ada yang mengganggumu soal anak lagi. Baik, kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Kenapa kamu terus menyuruhku pergi? Bukankah kamu memang sibuk? Akhir-akhir ini aku tidak sibuk. Beberapa hari ini aku bisa merawatmu.
Kimo, bukan seperti yang kamu bayangkan. Maaf mengganggu. Simo! Jangan sampai luka. Cepat panggil dokter. Nyonya muda, Anda harus lebih hati-hati, jangan sampai terluka lagi. Nyonya muda, sebentar lagi ulang tahun Tuan Muda. Biasanya Anda yang mengurus semuanya. Jadi bagaimana kali ini? Kamu alergi selai kacang. Kenapa masih makan kue itu? Kenapa tidak bilang langsung ke mereka? Tak perlu. Bagi mereka, laporan keuangan perusahaan tahun ini jauh lebih penting daripada hal seperti ini. Nyonya, biar aku saja yang urus. Kuenya harus Black Forest. Jangan pakai selai kacang. Dekorasinya pakai mawar putih. Dia tidak suka mawar merah. Jangan masukkan tequila ke daftar minuman. Kalau dia minum itu, dia pasti sakit kepala. Kamu harus ingat baik-baik semua ini. Lain kali kalau kamu yang urus. Jangan sampai salah. Lain kali bukan Anda lagi yang urus. Lain kali aku sudah bukan Nibai lagi. Mana mungkin aku masih yang urus. Silakan masuk. Kelihatannya, dia sudah berhasil dibujuk. Tuan Bai, buka dong hadiahnya. Biar kami semua bisa lihat. Iya, aku benar-benar ingin tahu semua hadiah yang mereka berikan. Buka hadiah, buka hadiah, buka hadiah. Baik. Wah, semuanya cantik sekali. Kapan aku juga bisa menerima hadiah-hadiah berharga sebanyak ini? Tuan Bai, apa hadiah yang diberikan istri Anda untuk Anda? Tuan Muda, ini hadiah dari Nyonya Muda untuk Anda. Wah, kalau aku tidak salah lihat, ini Patek Philippe seri penjelajah bintang kan? Nyonya Bai benar-benar punya selera. Jam tangan ini cuma ada 10 di seluruh dunia. Jam tangan ini sangat cocok dengan aura Tuan Bai. Kalau Tuan Bai pakai, pasti makin terlihat berwibawa. Memang pasangan yang serasi. Nona Wan benar-benar paham selera Tuan Bai. Terima kasih. Tuan Bai, siapa orang di samping Anda itu? Dia kasih hadiah apa untuk Anda? Shikian, ini hadiah ulang tahun yang aku siapkan untukmu. Di zaman sekarang, masih ada yang ngasih shawl rajutan tangan. Iya, lihat aja jahitannya miring-miring begini, jelas buatan tangan. Benangnya juga murah banget. Pak Bai nggak bakal alergi kalau pakai itu kan? Ngasih shawl di musim panas kayak gini. Siapa sih perempuan ini? Pakaiannya sederhana banget. Gimana bisa masuk ke sini? Aku sangat suka hadiah ini. Dibandingkan barang mahal, aku lebih menghargai ketulusan dari sesuatu yang dibuat dengan tangan. Kalau yang itu, walaupun harganya mahal, tapi sama sekali nggak ada sesuatu yang baru. Tuan Bai benar, buatan tangan memang lebih hangat rasanya. Iya, jam tangan makalah. Shawl ini jahitannya unik banget. Betul, lihat tuh. Setiap benangnya dirajut penuh perhatian. Nona ini memang benar-benar kreatif dan terampil. Tuan Muda, Nyonya Muda butuh 3 bulan. Terbang ke banyak negara untuk memilih hadiah ini. Seperti sebelumnya, setiap kali dia selalu memilih Lin Qingmu tanpa ragu. Tapi bedanya, kali ini aku gak akan sedih lagi. Karena hatiku sudah kosong. Shichian, memang benar. Aku memang kurang sungguh-sungguh dalam mempersiapkannya.
Tuan Bai. Selanjutnya saatnya potong kue. Petong Q. Nona, boleh aku minta kontakmu? Aku rasa kamu sangat cocok sama Tuan Bai. Aku juga mau. Sampai jumpa, hati-hati di jalan. Masih dingin. Beri syalmu ke King Mo. Syal ini peninggalan dari nenekku. Aku tahu itu nenekmu yang sudah almarhum yang buat. Kin Mo cuma pinjam sebentar, nggak usah dipermasalahkan. Terima kasih, aku akan cuci dan kembalikan padamu. Jangan. Syal ini nggak boleh kena air, harus dry clean. Aku akan cari orang buat ambil. Aku tahu. Chin Mo agak flu, aku antar dia pulang dulu. Nggak searah, kamu pulang sendiri. Halo. Cinta itu begitu jelas. Tapi harus menerima perpisahan. Yang tersisa hanya kerinduan. 1000 mil jauhnya. Maaf, aku lupa shawl ini tidak boleh kena air. Pulang-pulang malah aku rendam di air. Benar-benar maaf, berapa harga shawl ini? Biar aku ganti rugi. Kebetulan bahannya bagus, aku bisa simpan dan dijadikan scarf atau semacamnya. Kalau kamu nggak ngomong apa-apa, aku anggap kamu setuju ya? Jadi aku ganti 30 ya? Kamu bilang ini buatan nenek? Harga segini kayaknya sudah pas kan? Aduh, gagal lagi ubahnya. Hah, aku memang selalu ceroboh. Nona Ruan, kok kamu kesini? Shellku. Ada di dalam. Maksudmu yang ini?
Bukankah ini sudah aku beli? Jadi uang 30 yang aku transfer itu hangus ya? Kamu merasa kurang? Biar aku tambah lagi 20. Toh barang buatan orang tua juga gak mahal kan? Kamu mukul aku. Sengaja apanya? Aku nggak ngerti kamu mau apa. Sengaja kembali ke Tiongkok. Sengaja telepon Bai Shikian pas ibumu butuh donor. Sengaja ngomong sama aku di luar ruang operasi. Sengaja masuk pas aku ciuman sama Bai Shikian. Sekarang sengaja merusak syalku. Aku kasih tahu kamu. Banyak kelicikanmu yang aku lihat, aku cuma diam aja. Bukan berarti aku bakal terus kamu rendahkan. Aku nggak lakukan itu. Aku sungguh nggak ngerti kamu ngomong apa. Ruan Chingge, kamu ngapain? Cimo. Dia mukul kamu. Ada apa ini? Aku nggak sengaja merusak shell Nona Ruan, itu salahku. Tapi baru buka pintu, dia langsung tampar aku tanpa tanya dulu. Cuma Sya aja kan? Apa perlu sampai mukul orang? Cuma karet rambut kan? Ini satu-satunya barang peninggalan nenekku. Jin mau nggak sengaja, dia juga sudah ganti rugi. Kamu mau apa lagi? Kalau jumlahnya tidak sesuai keinginanmu, aku akan menambahkannya. Begini gimana? Masih kurang. Seperti ini. Kalau begini. Sudah cukup. Bukan tentang uang. Bukan cuma soal cek ini. Termasuk pernikahan kami. Berhenti. Uangnya sudah kamu ambil, tapi urusan tamparan itu belum selesai. Berhenti dulu. Uangnya sudah kamu ambil, tapi tamparan tadi belum selesai. Minta maaf pada Chinmo. Aku bilang minta maaf. Kalau kamu mau balas juga boleh. Tidak mau, itu terlalu kasar. Kamu mau aku minta maaf padanya? Jangan lupa, keluarga Ruan dan keluarga Bo masih ada kerjasama. Kamu pikir bisa pakai kerja keras orang tuaku buat ancam aku? Nona Ruan, kamu benar-benar mau minta maaf? Atau memang orang-orang kelas atas seperti kalian selalu minta maaf setengah hati? Nona Lin, maaf. Aku tidak seharusnya memukulmu. Tolong maafkan aku. Sudah cukup. Sudah cukup. Masih sakit? Sakit, pelan-pelan dong.
Nona Wan, besok kontrak pernikahan Anda dengan Tuan Bo akan berakhir. Anda bisa langsung ambil surat cerai. Baik, aku mengerti. Akhirnya kita, para ahli masalah ini, akan selesai juga. Anda datang sendirian. Iya, ini surat cerai Anda. Kok kaget? Tak menyangka aku balik. Kamu kemana tadi? Oh, aku tahu. Hari ini ulang tahun pernikahan kita, kamu pergi menyiapkan hadiah. Ternyata hari ini hari jadi pernikahan kita. Aku sudah lupa. Tiap tahun sebelumnya, aku selalu mempersiapkan hadiah yang dia suka. Meski dia nggak pernah ingat hari ini. Sekarang justru aku yang lupa. Dia malah ingat. Apa dia ingat? Hari ini juga hari berakhirnya perjanjian cerai kita. Iya, benar. Aku sedang menyiapkan hadiah. Surat cerai juga bisa dihitung sebagai hadiah. Sebenarnya hari ini aku mau temani King Mo belanja. Tapi karena hari ini ulang tahun pernikahan kita, aku sengaja pulang. Sudah aku pesan. Restoran rooftop di Sukian, ayo aku temani kamu rayakan hari jadi. Soal hadiah nanti saja. Kamu masih tunggu apa lagi? Badan aku lagi gak enak. Kamu masih marah soal hari itu. Bukannya aku udah pulang buat rayain hari jadi sama kamu. Ngambek boleh, tapi jangan keterlaluan. Enggak, aku benar-benar lagi gak enak badan. Rayain hari jadi nanti malam saja. Ya. Oke, kamu istirahat dulu. Aku pergi. 3 tahun ini, kamu baru pertama kali ingat hari jadi pernikahan kita. Tapi buat aku, ini juga pertama kalinya. Aku nggak anggap penting lagi. Selamat tinggal. Tak akan bertemu lagi.